Jadi seolah-olah lebih percaya yang ngatur adalah Tuhan. Nah, inilah kadang-kadang, padahal kami dibekali suatu ilmu untuk mengarahkan supaya masyarakat kita bisa selamat. Tetapi kadang-kadang kami malah yang dicaci maki, kami yang mungkin tidak dipercaya. Ya, masyarakat kadang-kadang perlu bukti, ya kan? Keberadaan daripada BPBD itu sangat efektif. Apa yang bisa Bapak berikan kepada kita kira-kira? Hari H, mohon maaf, tiba-tiba terjadi, itu semua hilang begitu saja. Nah, bagaimana konteks penyelamatan itu sendiri? Berarti boleh dikatakan zonk dong, Pak? Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Terima kasih. Selamat datang di kantor BPBD Kota Tarakan. Thank you, Pak. Pak, ini saya lihat ada speedboat ya. Kalau tidak ada bencana berarti parkir di sini aja nih. Bisa dipinjem dong kapan sama kru untuk jalan-jalan. Memang fungsi alat yang kita siapkan ini adalah bagaimana dengan kesiapan kita ketika ancaman yang mungkin tadi saya sebutkan itu semuanya ready siap. Maka bukan berarti ini diam terus tidak dipergunakan. Tapi dalam proses-proses kita mengadakan pelatihan pun ya kan ketika ini harus digunakan kita siap bantu semuanya. Jadi turun begitu ya. Turun seperti biasanya itu. Kemana nih, Pak? Ya, ini kan biasanya untuk pelatihan-pelatihan karena untuk speedboat yang ini secara spesialis adalah untuk evakuasi korban di laut. Startingnya berarti dari... Startingnya bisa diturunkan di Beringin, kalau di Tarakan atau di Pantai Amal dan sebagainya. Jadi dua titik itu yang biasanya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tetap kita adalah safety. Keselamatan. Ya kan? Nah, safety keselamatan ini menjadi penting karena apa? Kita juga melihat kapasitas-kapasitas yang diizinkan. Jangan sampai juga kita malah menantang bahaya sendiri dengan yang ada ini. Salam tangguh. Salam tangguh. Iya. Bapak Paulus Budi Sunyoto. Akrab dipanggil Pak Budi. Iya. Sebagai Kepala Seksi Pencegahan. Terima kasih Pak sudah hadir di lensa publik. Sama-sama. Senang saya bisa jalan-jalan kemari. Kami juga terima kasih ya, karena salah satu media kita Ekuator TV tentunya juga menjadi pemrakarsa berkaitan dengan acara-acara edukasi kemasyarakatan kebencanaan ini. Baik, Pak. Tadi saya kan jalan-jalan di luar tadi sempat lihat segala sesuatu yang serba oranye begitu ya. Banyak saya lihat sarana transportasi ada truk, kemudian ini juga ada motor trail dan sebagainya. Bahkan ada speedboat begitu ya. Nah, sebagai kepala seksi yang membidangi pencegahan dalam tanda petik, biasanya apa yang Bapak lakukan terhadap semua sarana yang ada di sini dalam konteks pencegahan begitu? Ya, kalau kita bicara proses untuk siklus bencana, pencegahan ini ditempatkan pada sisi prabencana. Ya, karena di situ nanti di prabencana itu banyak yang harus diperbuat. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membuat suatu kebijakan dalam proses-proses menghadirkan namanya pengurangan risiko bencana atau PRB. Nah, dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada ini adalah nanti sumber daya yang bisa kita mampukan untuk masyarakat semua ketika mengalami proses siklus yang berikutnya adalah saat terjadi bencana. Nah, inilah yang secara kiprah kita di BPBD Kota Tarakan kita persiapkan semuanya supaya untuk apa? Menanggulangi bencana ini dan masyarakat pada akhirnya bisa terbantu untuk mengatasi ancaman atau resiko yang terjadi seperti itu. Bicara resiko, Indonesia masuk dalam urutan 35 besar negara di dunia yang punya kerawanan bencana tinggi begitu ya. Nah, untuk konteks Tarakan sendiri, apa aja sih Pak yang rawan terjadi di kota ini? Bencana apa aja biasanya? Kalau di dalam sistem yang kita bangun ya, secara ancaman atau risiko yang nanti kita hadapi bersama di Kota Tarakan, sebetulnya sudah kita petakan. Sebetulnya ada 8 ancaman yang memang harus kita kritisi dan menjadi prioritas pekerjaan kami di Kota Tarakan. Kalau boleh saya sebut satu pasti tidak asing karena kita berpengaruh terhadap iklim atau cuaca, itu satu. Kalau hujan deras pasti tanah longsor. Yang kedua,
kalau hujan derasnya juga nggak berhenti-berhenti pasti banjir. Gitu ya, oke. Begitu. Terus banjir, tanah longsor, banjir, kemudian? Yang ketiga adalah kalau cuacanya kering atau panas, berarti kita adalah kekeringan. Karena dulu, ya ini dulu, mudah-mudahan sekarang sudah banyak tertangani karena bantuan rekan-rekan kita di perusahaan daerah air minum kita atau Persda kita berkaitan dengan suplai air bersih. Nah, ini juga menjadi salah satu ancaman sampai saat ini karena kita mengandalkan bahasa orang Jawa bilang tada hujan. Masih 3 Pak. Ya, yang lainnya? 3. Nah, kalau yang 4 itu adalah kebakaran hutan dan lahan. Karena kalau karhutlah, kalau kering, nah kita ini adalah satu daerah yang memiliki kerentanan berkaitan dengan lahan-lahan kosong ya. Di situ rata-rata masyarakat juga ingin membuka lahannya pada saat-saat kering. Sedangkan yang kelima adalah nanti berkaitan dengan cuaca ekstrim. Karena berkaitan iklim, Tarakan adalah mengenal musimnya itu sepanjang tahun. Artinya mau hujan mau panas itu dengan tiba-tibanya pasti terjadi. Sedangkan yang keenam adalah kita berbicara tentang gempa bumi. Gempa bumi. Nah, gempa bumi pasti nanti ada efeknya adalah tsunami. Dan yang terakhir adalah gelombang ekstrim dan abrasi pantai. Karena kita merupakan kepulauan kecil. 8 ancaman inilah yang kita kelola supaya nanti masyarakat bagaimana bisa berpartisipasi menjadikan kota kita yang tercinta ini, kota Tarakan ini menjadi kota yang tangguh. Tidak hanya slogan secara nasional itu adalah Indonesia tangguh, tapi paling tidak mudah-mudahan Tarakan menjadi proyek awal untuk masyarakatnya menjadi salah satu kota yang tangguh. Seperti tangguh itu terhadap adanya ancaman bencana. 8 ancaman bencana tadi ya. Bapak, kalau bicara tentang pencegahan juga kita tahu yang namanya istilahnya early warning ya. Nah, bagaimana kita tetap dapat terus terhubung dan menerima informasi peringatan dini ini, terutama di daerah digitalisasi seperti sekarang ini. Gimana Pak? Nah, kalau kita bicara yang satu ini, early warning systemnya apa yang kita bangun di Kota Tarakan, tapi masyarakat lebih mengenalnya kalau dengan bahasa-bahasa yang seperti ini nggak familiar. Nah, familiarnya adalah sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini, Apa yang bisa dihadirkan untuk Kota Tarakan? Nah, kami kalau bicara early warning system dibantu rekan-rekan kerja kita juga, karena kalau kita bicara bidang kebencanaan ini tidak bekerja sendiri, ada rekan-rekan di BMKG. BMKG juga ada alat deteksi untuk gempa bumi. Nah, kita juga mengenal adalah sistem peringatan dini yang lain adalah kita sekarang terhubung melalui jaringan kota adalah Smart City. Nah, yang sekarang sudah digabungkan melalui 112 call centernya. Call center, misalkan ada accident, ada sesuatu yang genting, bisa langsung telepon ke di sisi begitu Pak ya. Atau memang bisa berkontak langsung dengan kami di 0551 32230. Itu call center kantor BPD Kota Tarakan bila mana memang sudah menghubungi ke kiri dan ke kanan, ke sana kemari, ada kesulitan masyarakat untuk menghubungi. Sedangkan sistem yang lain adalah supaya dalam proses sistem peringatan dini yang lebih mengena kepada masyarakat untuk menekan laju resiko, maka kami juga memasang namanya rambu-rambu. Ada rambu-rambu peringatan kita, daerah-daerah yang memiliki kerawanan dan kerentanannya, ada longsor, ada banjir dan sebagainya. Kita siapkan. Memang, mohon maaf, dengan keterbatasan anggaran kami mencoba mengimplementasikan kembali ke masyarakat supaya masyarakat juga memahami itu. Jadi masyarakat lebih aware gitu, jangan semuanya menjadi tanggung jawab melulu daripada BPBD. Nah, kami sudah memberikan stimulan itu, mudah-mudahan masyarakat juga terbantu untuk menambahkan atau tergerak hatinya untuk lebih melengkapi. Dan yang paling penting adalah kita juga menyiapkan namanya jalur evakuasi. Nah, ini yang sistem penting peringatan dini kita adalah kita menyiapkan jalur evakuasi. Ketika namanya bencana terjadi, semua kredit di mana-mana, semua tidak bisa dimobilisasi. Terus saya harus lari kemana yang paling aman? Maka dengan panduan sistem peringatan dini yang kita hadirkan melalui jalur evakuasi inilah nanti bisa memandu masyarakat untuk menuju ke tempat-tempat yang lebih aman pada saat kejadian. Amannya gimana ketika tiba-tiba itu semua terjadi begitu seperti itu.
Ya, Pak, sebenarnya kalau bicara tentang bencana dan pencegahannya bukan melulu menjadi tanggung jawab orang tua dalam tanda betul, iya. Nah, sekarang ini kan eranya era milenial nih, Pak. Betul. Nah, gimana? Milenial itu kan senangannya semua yang serba digitalisasi, media sosial dan sebagainya. Bagaimana ini BPBD sendiri merangkul kaum milenial kita untuk memanfaatkan platform itu untuk konteks pencegahan begitu? Betul. Kalau kita bicara untuk merangkul teman-teman kaum milenial supaya lebih tergerak, karena teman milenial ini kan senang berkaitan dengan yang hura-hura. Ya, betul. Nah, ini yang hura-hura. Yang maka hepan, ya, gitu ya. Okay. Yang kalau diekspos itu bisa dipublikasikan yang menarik-menarik. Nah, ini juga kita coba melalui program-program unggulan kita. Kita ada program namanya KIE, Komunikasi, Informasi, Edukasi. Nah, disinilah kita rangkum semua, seluruhnya terlibat. Tidak hanya kalau milenial saja, sampai orang tua pun kalau masih dimampukan, itu kita ajak semua. Contohnya adalah kita mengadakan podcast. Kita podcast tidak terbatas pada kalangan tertentu. Siapapun boleh menyampaikan aspirasi berkaitan menggugah ya kan keilmuan kebencanaan ini untuk di-sharekan. Nah, terus yang kedua, kita mengadakan pelatihan-pelatihan secara edukasi begitu ya. Secara edukasi. Kami biasa setiap tahun mengadakan pelatihan mitigasi bencana. Bagaimana ini dimunculkan sebagai sasarannya dari sasarannya pelajar masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat di situ ada Karang Taruna. Ya, ada penggiat-penggiat kebencanaan secara kelompok-kelompok. Bahkan kalau memang dimampukan tadi saya bilang, tokoh masyarakatnya pun kita latih semua. Sehingga sasaran utama tadi adalah masyarakat Kota Tarakan menjadi tangguh. Semua lini itu semuanya bisa tercover. Bisa tersentuh. Tersentuh semua. Digitalisasi sudah. Tadi Bapak juga singgung ada peran BMKG. Di situ mungkin konteksnya masuk dalam kemitraan gitu. Siapa saja sih yang membantu namanya BPBD Kota Tarakan ini untuk konteks pencegahan dan penanggulangan? Apakah hanya BMKG saja atau ada apa lagi nih Pak kira-kira yang kalau terhubung? kita berbicara stakeholder berkaitan dengan nanti ketika kita penyelenggaraan namanya PB atau penanggulangan bencana, tentunya dibutuhkan sesuatu energi yang besar. Energinya itu siapa? Energinya adalah semua harus terlibat. Semua itu siapa? Instansi, lembaga, kelompok, dunia usaha, praktisi, akademisi, dan lain sebagainya, termasuk adalah media. Nah, secara pentahelix kalau kita boleh menyampaikan, rumus kami adalah pentahelix tadi, ya kan? Pentahelix artinya semua terlibat dari seluruh kalangan. Nah, salah satunya adalah memang BMKG sebagai sistem peringatan dini yang lebih awal karena sebelum mereka BPBD begitu karena mereka secara kiprah tentunya dia banyak sumbangsih berkaitan dengan informasi berkaitan dengan cuaca iklim seperti itu. Ini sangat berpengaruh di Indonesia secara umum seperti itu. Bapak mengenai pasti ada cerita-cerita suka duka dan sebagainya gitu. Contoh konkret tentang pengalaman yang selama ini mungkin Bapak terjun sekian tahun di dunia di BPBD, apa nih yang terkait dengan early warning yang sudah diterapkan dan bisa mampu menyelamatkan nyawa dan harta benda yang selama ini terjadi di Tarakan? Apa Pak? Ya, kalau secara pengalaman kita di tahun 2015 waktu ada gempa bumi, ya kan, masyarakat kadang-kadang tidak lagi karena kepanikannya tidak lagi mengindahkan saran tindak maupun rambu-rambu yang sudah kita pasang. Tiba-tiba karena kehilangan logika. Jadi kami itu secara petugas ya melihat masyarakat kita tidak diindahkan ya bahasanya gitu ya, tidak dihiraukan, itu rasanya seperti apa? Jadi seolah-olah lebih percaya yang ngatur adalah Tuhan. Nah, inilah kadang-kadang, padahal kami dibekali suatu ilmu untuk mengarahkan supaya masyarakat kita bisa selamat. Tetapi kadang-kadang kami malah yang dicaci maki, kami yang mungkin tidak dipercaya berkaitan ketika kita memberikan arahan-arahan itu secara analisis yang sudah kita terapkan semuanya. Nah, inilah kalau kita bicara suka duka di lapangan, ya pasti banyak. Ya kan, karena kita bekerja secara 24 jam ya, tidak berhenti untuk bagaimana hadir ya, memenuhi undangan ketika ada namanya kejadian. Tamu yang tidak diundang. Nah, ini kalau tamunya diundang atau direncanakan ada preparation di situ. Berarti. Gitu, artinya kita lebih siap. Tetapi ini kebanyakan tamu yang tidak diundang, yaitu namanya kejadian. Nah,
tamu yang tidak diundang ini kalau tidak diundangnya membawa suatu rezeki yang enak dan nyaman, tentunya kita bersyukur dan sebagainya. Lah ini yang kita terima adalah suatu kejadian yang tidak mengenakan. Ya. Dan masyarakat tadi, mohon maaf, saya potong, Bapak tadi menyebutkan bahwa masyarakat tidak aware, tidak OB begitu dalam tanda petik. Padahal BPBD sudah mengedukasi rentetan SOP yang benar kalau ada bencana seperti ini. Dan hari H, mohon maaf, tiba-tiba terjadi, itu semua hilang begitu saja. Nah, bagaimana konteks penyelamatan itu sendiri? Berarti boleh dikatakan zonk dong, Pak? Iya. Atau bagaimana? Jadi gini, ada strategi-strategi yang tetap terus kita galang dengan masyarakatnya, dengan pemangku-pemangku kepentingan yang lain, yaitu ada rekan kita di kesiapsiagaan. Maka dengan kesiapsiagaan inilah kita bangun secara terus-menerus apa yang bisa kita berikan kepada mereka secara pembekalan dasar maupun ke implementasi aksi. Nah, endingnya adalah mereka kita ajarkan simulasi. Nah, dengan simulasi itu mudah-mudahan terlatih masyarakat semakin terlatih dan aware ya kan kepada kami ya, terutama kepada kami yang membidangi ini untuk berpartisipasi. Sehingga kalau satu yang kita berikan materi dan satu itu bisa menjadi suatu keahlian, mudah-mudahan secara terus-menerus masyarakat dengan lingkungannya akan lebih terbentuk secara mandiri. Harapan kami adalah sampai tingkat keluarga itu bisa mandiri untuk mengatasi suatu ancaman bencana ini. Terlebih yang di Kota Tarakan, seperti itu. Bicara mandiri, kasih dong contoh kami, mungkin pemirsa di rumah bisa menyaksikan ini. Kalau misalnya terjadi bencana, apa yang harus minimal dilakukan oleh seorang ayah atau ibu? Apa yang mereka harus bangun di dalam lingkungan keluarga itu? Kita susah-susah ngajarin mereka di luaran, tapi tidak di seperti Bapak bilang tadi, zong. Nah, berarti peran keluarga, kepala keluarga itu sangat penting. Kira-kira apa yang Bapak bisa ajak gitu kepada para kepala keluarga dan mungkin ibu di rumah tentang kewaspadaan ini? Apa, Pak? Kalau kita bicara untuk membangun ketahanan masyarakat kita melalui keluarga yang tangguh, tentunya keluarga itu melalui paling tidak kepala keluarga, ya kan, kepala keluarga untuk bisa menggerakkan, ya kan, anggotanya bagaimana untuk siap selamat. Nah, artinya di sini kita juga mengajarkan peran apa saja yang bisa dimainkan secara kecil. Satu, kalau contoh adalah di rumah pasti ada tempat-tempat yang bisa dikenali, ya kan, keluarga itu sendiri. Ketika ada ancaman itu datang, entah itu gempa bumi misalnya gitu, atau mungkin ada yang di lereng permukimannya itu namanya longsor, itu pasti mengenali daerah di tempat tinggalnya yang paling aman bisa dijangkau. Nah, mudah-mudahan itu menjadi kesepakatan keluarga. Sehingga dengan kesepakatan keluarga, secara otomatis ketika ada ancaman ini terjadi, sudah mereka larinya harus ke kiri, ke kanan, itu sudah paham. Harus kemana? Harus kemana? Di detik terakhir itu yang harus dikenali. Terjadi begitu ya? Entah di sudut rumah yang memiliki, mohon maaf nih, pilar yang paling kokoh, supaya dengan pilar yang paling kokoh di sudut itulah bisa dimungkinkan kita terlindungi dari ancaman yang lain. Karena yang kita pilih ada yang paling kokoh dan paling kuat. Nah, itu salah satunya. Kalau misalnya tiba-tiba ada gempa bumi, terus step pertama apa, Pak? Nah, step pertama adalah mengelola kepanikan. Ini menjadi penting. Karena apa? Dengan mengelola kepanikan ini, masyarakat atau siapapun yang akan mengalami ini, tentunya bisa meminimalkan namanya kepanikan tadi menjadi sesuatu menjadi keteraturan. Kalau ini tidak dikelola, ini juga bahaya. Yang selamat malah celaka. Nah, inilah yang selalu kita gaungkan juga, supaya mengelola kepanikan ini menjadi penting yang harus dilakukan di awal. Karena begitu mengalami suatu kejadian, yang pertama dilakukan bukan lari, bukan apa, pasti panik. Mau apa ini? Nah, dengan itu tadi, maka mengelola kepanikan, kita tetap dengan penuh kesadaran akan merencanakan langkah menjadi selamat. Nah, seperti itu. Nah, langkah kedua adalah ketika panik sudah dikelola tadi itu, berarti kita akan menuju titik aman. Action begitu Actionnya. Berarti titik amannya di mana? Berarti itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa kita mengenali lingkungan kita. Disitulah kita akan menjadi kesepakatan, menjadi titik kumpulnya.
Itu tingkat keluarga. Kalau tingkat besar tentunya kita bersama-sama BPBD melalui jajaran yang ada, entah itu dari lingkup sampai tingkat RT dan sebagainya. Yuk sama-sama kita jalankan menetapkan titik di mana yang menjadi titik aman. Ya kan, kita semua akan berkumpul ketika terjadi ancaman bencana itu. Jadi dan langkahnya itu yang seperti perlu itu. disosialisasikan. Betul. Dari Harus terus menerus ini, karena Oke. masyarakat kita kan selalu tumbuh nih. Ada masyarakat yang tumbuh memang dia berdomisili Tarakan maupun para pendatang. Karena jujur aja Tarakan kan kota transit. Betul jadi sekali. banyak kalau kita secara survei ya kan banyak pendatang kita juga nggak sedikit yang harus kita kelola juga supaya mereka masuk Tarakan juga memahami apa resiko-resiko yang ada di Tarakan berkaitan dengan kebencanaan. Oke. Ya. Masyarakat kadang-kadang perlu bukti, ya kan? Apa namanya, keberadaan daripada BPBD itu sangat efektif. Apa yang bisa Bapak berikan kepada kita kira-kira? Salah satu bentuk ya untuk masyarakat melihat kiprah kami dalam konteks apa yang sudah kita lakukan, boleh secara ekspos kalau ada suatu kejadian apapun, ya apapun ini, dalam tanda kutip apapun, tidak ada terbatasannya. Kelihatan warna oranye di situ tidak. Kalau ada warna oranye menjadi atribut kami yang saat ini memang bukan kami saja yang oranye. Tadi karena di awal udah dilihat kok banyak oranye semuanya kan gitu ya. Artinya dengan melihat itu berarti ada kiprah BPBD yang dilihat di situ. Dalam bentuknya silahkan. Yang kita berbicara nanti ada petugas kami yang melakukan identifikasi, observasi kepada kejadian. Ada juga nanti yang aksi membantu masyarakat bersama-sama berkaitan dengan pemulihan lingkungan akibat dampak namanya kejadian apalagi bencana tadi. Nah, kiprah itu bisa dilihat, artinya kita nyata secara pekerjaan. Bahkan tadi saya sampaikan, kita ini 24 jam standby. Jadi kalau mohon maaf kejadiannya juga jam 12 malam, jam 1 gitu dini ya? hari, jam 1, jam 2 malam. Boleh nanti teman-teman kami juga mengundang di Equator TV. Bila mana memang cukup waktu, ada mau bersama dengan kami membuka diri supaya bisa tahu kiprah kami yang sesungguhnya. Tidak hanya laporan-laporan saja, tetapi kami akan memberikan secara nyata bentuk kegiatan-kegiatan yang akan bisa mengentaskan berkaitan dengan kebencanaan ini. Nice Pak Budi. Bicara yang di luar sudah clear, sekarang kita bicara yang di dalam. Perubahan iklim ini kan ekstrim ya, kadang-kadang nggak bisa di-unpredictable begitu. Apa langkah-langkah BPBD untuk memperbaharui dan meningkatkan sistem peringatan dini? Ya, melalui perubahan iklim tentu adalah hal besar menyangkut suatu ancaman. Kalau kita kaitkan dengan namanya bencana. Karena perubahan iklim tentunya adalah ada keterpengaruhan tingkat global juga. Ya kan? Kadang-kadang kita ini kena imbasnya. Kadang-kadang kita kena imbasnya. Sana terjadi, kita kena imbasnya. Contoh yang sering terjadi adalah kita tidak ada namanya ancaman berkaitan dengan kabut asap. Tapi kita sering dapat kiriman. Seperti beberapa tahun yang lalu dari negara tetangga gitu ya, sampai ke Semari gitu ya. Dari tetangga itu bisa dari negara tetangga, bisa dari daerah lain di tetangga kita juga. Karena ada kebakaran hutan dan lahannya yang berkepanjangan, sehingga kita juga artinya di sini akan terkena dampak juga. Apa yang juga kita siapkan sama dengan informasi di awal bahwa kita melalui pendekatan semuanya pihak supaya kita bisa dengan mengelola kepanikan, mobilisasi dan sebagainya ini saling menguatkan semuanya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita dalami sama-sama berkaitan dengan kiprah namanya BPBD Kota Tarakan. Kenapa kami juga harus hadir di sini adalah memang untuk bagaimana melayani masyarakat di bidang kebencanaan ini menjadi masyarakat yang aman, ya kan? Terus masyarakat juga yang lebih peduli secara peran sertanya dan masyarakat yang memang bisa nanti diandalkan oleh orang lain. Terutama itu. Ketika ada situasi itu. Saya tiba-tiba teringat dengan 3 jargon, tanggap, kemudian tangguh. Yang pertama adalah tanggap, tangkas, kemudian tangguh. Nah, apa nih? Filosofinya apa nih 3 nih? Semboyan kami adalah tanggap, tangkas, dan tangguh. Ini secara filosofi sebetulnya kalau kita bicara tanggap, berarti kita nanti membuka pemikiran, mindset siapapun, ya kan, supaya memahami daya kerja kita seperti apa berkaitan dengan penanggulangan bencana.
supaya kita mengenali siklusnya seperti apa. Ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau sudah paham itu, menempatkan diri kita pada saat kondisi apapun, kita akan siap seperti itu. Mengerti kuncinya. Yang kedua berkaitan dengan tangkas. Tentunya setelah mengerti, bukan terus dibiarkan sudah tangkas. Harusnya diolah lagi dengan ketangkasan. Berarti kita apa? Mengelola fisik supaya dilatih. Dibekali supaya dengan bekal ini, ya kan, itu mereka bisa tangkas dan cekatan dalam proses-proses yang dinamakan adalah mengatasi suatu kejadian di lingkungannya, terutama yang lebih kecil spesifik seperti itu. Nah, ini dengan ketangkasan itu mudah-mudahan, ya kan, kita menjadi masyarakat yang bukan setiap kejadian kecil saja adalah tukang lapor. Mudah-mudahan dengan kemandiriannya ini kita menggugah juga supaya masyarakat sadar bahwa kami bisa, kami akan tunjukkan bahwa kami membantu pemerintah. Nah, ini yang juga kita gugah melalui tangkas tadi. Nah, seperti itu. Itu yang mudah-mudahan nanti bisa menggugah partisipasi masyarakat atau siapapun untuk berkiprah di bidang kebencanaan. Dan yang ketiga, tangguh. Tentunya juga dua-duanya kalau kita akumulasikan menjadi sudah paham, sudah tangkas, tentunya sekarang adalah kita nyatakan dia pasti tangguh menghadapi ancaman bencana. Nah, inilah slogan kita, semboyan kita berkaitan dengan BPBD Kota Tarakan dalam misinya untuk membangun masyarakat Kota Tarakan menjadi kota yang tangguh. Seperti itu. Baik. Pak Budi, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai apa saja mungkin yang harus menjadi kewaspadaan dalam konteks pencegahan dan penanggulangan? Silakan, Pak. Iya, intinya melalui Ekuator TV, ya, kami berharap masyarakat ya lebih bisa mengenali lingkungannya berkaitan dengan ancaman apa yang mengancam di daerah Anda. Sehingga slogan kita adalah kenali ancamannya, kurangi resikonya. Itu pesan dari kami BPBD Kota Tarakan. Sekian. Ya, super sekali. Pak Budi, terima kasih waktunya hari ini ngobrolnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Salam tangguh. Makasih, Pak. Terima kasih, Mbak Rina.